Sekarang pada sesi video ini, saya ingin mengajak kalian semua, para netizen Indonesia yang cerdas, untuk mencermati surat nikah yang diklaim sebagai milik Joko Widodo atau Jokowi dengan Iriana. Pertama-tama kita cermati pas foto yang ada di buku nikah berikut ini. Kita bisa melihat kejanggalan yang pertama adalah pas foto yang dipergunakan oleh mempelai laki-laki, yang katanya sih itu foto Jokowi. Pas foto yang digunakan sama persis dengan pas foto yang ada di ijazah UGM Jokowi yang bertahun 1985. Sedangkan pernikahan yang tertulis di buku nikah adalah 24 Desember 1986. Padahal pas foto di buku nikah biasanya disyaratkan untuk mempergunakan pas foto terbaru. Apakah Jokowi masih miskin pada saat menikahi Iriana sehingga tak mampu untuk membuat pas foto terbaru untuk ditempel di buku nikah mereka berdua? Ternyata Jokowi tidak miskin, karena di dalam buku nikah tertulis pekerjaan Jokowi adalah staf hutan PT KA. Apakah PT KA tersebut, kalau yang dimaksud adalah PT Kertas Kraft Aceh, seperti selama ini didengungkan bahwa Jokowi pernah bekerja di Aceh, maka akronim yang ditulis dalam buku nikah ini salah besar. Bukan PT KA, melainkan seharusnya ditulis dengan PT KKA. Keganjilan berikutnya adalah penulisan tempat lahir Jokowi, di mana ditulis tempat lahirnya adalah salah atau Solo. Padahal seharusnya ditulis Surakarta. Sebab nama Surakarta adalah penyebutan kota yang benar untuk penulisan dokumen-dokumen resmi. Sedangkan penyebutan salah atau Solo lebih populer digunakan untuk branding kota, kuliner, dan kegiatan pariwisata saja. Keganjilan berikutnya adalah penyebutan nama ayah Jokowi. Di dalam buku nikah tersebut ditulis Joko Widodo bin Widiatno Noto Miharjo. Ini menjadikan penyebutan yang sangat ganjil, sebab ayah Jokowi pada akte kelahiran adalah Noto Miharjo tanpa Widiatno. Di masyarakat Jawa, Noto Miharjo itu adalah nama tua dari seseorang yang sejak lahir sampai dewasa telah memiliki nama asli, seperti Widiatno. Oh ya, saya sempat hampir lupa untuk mengajak melihat pas foto mempelai wanita yang terindikasi merupakan pas foto cropping yang menempelkan foto muka Iriana ke foto tubuh orang lain. Perhatikan saja secara baik-baik bagian leher pas foto yang diakui sebagai Iriana tersebut. Aneh bukan? Ini adalah bukti visual yang tampak sekali keganjilannya. Demikian pembahasan singkat tentang buku nikah Jokowi Iriana yang bisa diduga keras juga merupakan hasil dari pemalsuan dokumen. Untuk episode selanjutnya, kita mencoba untuk bersama-sama membahas tentang persoalan ijazah yang juga diduga palsu milik Jokowi ketika dia mengaku bersekolah di SMPP 40 di dalam kurung SMA 6 Surakarta. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini untuk berkembang dan maju dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Nilainya juga bahasa Indonesia juga bagus. Fall into another Cold War means creating win-win to move forward into another. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, yaitu mengenai ijazah palsu pada Pak Joko Widodo, yang dimana sampai saat ini teman-teman, ijazah daripada Pak Joko Widodo ini masih dianggap 100% palsu. Kenapa? Karena sampai sekarang ini Pak Joko Widodo ini masih belum bisa memperlihatkan ijazah aslinya. Nah, tentu seperti yang kita lihat juga dalam video tadi teman-teman, bahwa semua bukti-bukti atau bahkan akte nikah dan kelahiran Pak Jokowi tetap
diputar dalam media sosial dan selalu ada kejanggalan yang tidak sesuai dengan ijazah tersebut teman-teman. Nah, dalam hal ini ada banyak sekali yang menjadi tanggapan netizen-netizen atau masyarakat Indonesia dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, teman-teman, di sini kita melihat tanggapan mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Di sini ada yang mengatakan 1.000.000 bukti autentik pun tidak akan mampu membawa Jokowi ke penjara sebelum Kapolri diganti. Setiap kebohongan melahirkan kebohongan yang baru. Nah, teman-teman, dalam hal ini netizen mengatakan apapun yang menjadi bukti dan sebanyak apapun itu bukti bahwa ijazah Pak Joko Widodo itu adalah palsu, namun dalam hal ini tidak akan membawa Pak Jokowi ke dalam penjara atau tidak bisa ditegakkan hukum kepada Pak Joko Widodo ini dikarenakan Kapolri selalu melindungi Pak Joko Widodo ini. Dengan itu netizen mengharapkan atau masyarakat mengharapkan di sini mereka mengharapkan supaya Kapolri semasa Pak Jokowi menjadi presiden, karena itu adalah Kapolri pilihan daripada Pak Jokowi. Dan tentu menurut netizen atau dugaan netizen, tentu mereka membela Pak Jokowi dalam hal ini. Dengan itu lah kenapa ijazah ini tidak ada selesainya, padahal sudah banyak bukti bahwa ijazah tersebut banyak sekali kejanggalan yang terbukti bahwa itu palsu. Nah, di sini juga netizen mengatakan semakin lama masalah ijazah ini dibicarakan atau dipersalahkan, maka begitu juga dengan hal-hal yang baru selalu muncul, dan mereka mengingatkan Pak Jokowi supaya lebih lagi memikirkan masalah ini supaya tidak serumit ini, karena ini membuat dampak kepada Pak Jokowi juga buat keluarga. Nah, menurut netizen. Nah, di sini juga ada yang mengatakan melalui komentar teman-teman, yaitu dirubah semua agar sesuai, tapi Tuhan tidak dapat ditipu. Selagi PKI masih bercokol di institusi penegak hukum di negara Konoha, Mulyono amat, tapi kalau Allah tunjukkan kekuasaannya pasti terbongkar. Nah, di sini kita melihat bahwa netizen mengatakan teman-teman, di ijazah Pak Jokowi ini banyak sekali yang telah diubah supaya terlihat bahwa ijazah itu asli. Namun dalam hal ini mereka yakin bahwa segala kebenaran itu tidak akan ditutupi bahwa itu adalah palsu. Dengan itu mereka yakin bahwa Tuhan selalu memperlihatkan mana yang benar dan mana yang bohong, karena Tuhan yang itu menginginkan yang atau orang-orang yang benar dan jujur dalam hal ini teman-teman. Dengan itu mereka yakin bahwa kepalsuan atau keaslian dalam ijazah tersebut akan terungkap secepat mungkin teman-teman. Dan di sini juga ada yang mengatakan teman-teman, itu kebenaran pasti menemukan jalannya sendiri, itu hanya waktu aja yang menjawab. Sudah banyak bukti kepalsuan, tapi kejahatan dilindungi negara. Nah, kita melihat teman-teman bahwa netizen-netizen mengatakan ini sudah lama bukti-bukti juga, namun masalah ini tidak ada kelar-kelarnya karena penegak hukum tidak bisa ditegaskan kepada Pak Joko Widodo ini. Dan dengan ini juga mereka selalu menyalahkan presiden kita yang sekarang ini teman-teman, itu Pak Prabowo. Netizen mengatakan coba kalau Pak Prabowo tegas dalam hal ini, mungkin ini masalah sudah kelar atau sudah selesai, karena ini hanya masalah ijazah, namun bertahun-tahun bahkan sudah ada yang dipenjarakan, juga masih ada yang ditersangkakan dalam hanya gara-gara kasus ijazah. Karena menurut netizen ini masalahnya cuman masalah sepele aja, tapi kenapa harus begini atau harus menyewa pengacara segala untuk membela
kebenaran atas ijazahnya ini. Dan yang netizen harapkan kepada Pak Joko Widodo ini supaya jujur dalam hal ini, supaya tidak terjadi kegaduhan atau kericuhan di bangsa kita Indonesia ini agar lebih baik lagi. Kasihan anak cucu kelak bila mereka terus-terus dijajah oleh orang-orang yang tidak jujur dalam memimpin bangsa Indonesia ini. Nah, di sini juga ada yang mengatakan, teman-teman, itu kebohongan harus ditutupi kebohongan lain, makin kebongkar kebohongannya. Saya sangat heran di negeri ini, kenapa orang yang sudah benar-benar jahat tindakan masih dibela mati-matian oleh para penjilatnya, benar-benar tidak takut hukum. Nah, kita melihat di sini, teman-teman, bahwa netizen mengatakan di negeri ini kenapa orang-orang yang sudah melakukan kesalahan namun dibela mati-matian oleh para penjilat-penjilatnya. Itulah menjadi pertanyaan besar bagi netizen-netizen Indonesia, teman-teman. Nah, teman-teman, inilah yang perlu kita bahas mengenai komentar-komentar netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video yang barusan kita tonton ini, itu tentang kasus ijazah dari Pak Joko Widodo. Nah, tentu juga teman-teman silakan berkomentar melalui kolom komentar di bawah video ini, atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita berikutnya teman-teman tidak ketinggalan.